Shalom, perkenalkan nama saya Putu Fitnika Azalia. Saat ini saya akan membahas tentang cara menyusun RPP. Dan komponen RPP yang saya gunakan yaitu RPP menurut edaran Mendikbud nomor 14 tahun 2019 yang bisa dibilang sebagai RPP satu lembar. Nah, di sini ada contoh RPP kurikulum 2013 dengan komponen sebagai berikut. Yang pertama itu ada mata pelajaran. Tergantung dengan guru mengambil mata pelajaran apa. Di sini saya mengambil mata pelajaran Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti. Kemudian satuan pendidikannya bisa diambil yaitu satuan pendidikan SD, SMP ataupun SMA. Di sini saya ambil satuan pendidikannya yaitu SMA Negeri 7 Manado. Kemudian kelasnya kelas berapa, semesternya semester berapa. Di sini saya ambil kelas 10 semester 1, kemudian tahun pelajarannya yaitu tahun pelajaran berapa. Di sini saya ambil tahun pelajaran 2022-2023. Kemudian bagian A ada kompetensi inti. Nah, kompetensi inti ini bisa diambil dari buku guru yang ada. Seperti saya mengambil contoh dari buku guru Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti kelas 10 semester 1 dengan isinya yaitu menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Kemudian bagian kompetensi dasar juga seperti itu, maupun indikatornya juga seperti itu. Diambil dari buku Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti yang isinya contoh seperti yang saya sudah tuangkan dalam dokumen ini, yaitu mensyukuri karunia Allah bagi dirinya dan terus bertumbuh sebagai pribadi yang dewasa. Kemudian indikatornya sesuai dengan di buku, yaitu menjelaskan bahwa kedewasaan fisik harus diikuti oleh kematangan emosional. Kemudian bagian C, alokasi waktu. Alokasi waktu ini sudah ditentukan, yaitu dimana kalau untuk SMA 1 jam pelajaran yaitu 40 menit. Jadi dikali 3 jadi 120 menit untuk satu kali pertemuan. Kemudian bagian D, tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran juga diambil dari buku guru yang ada sesuai dengan mata pelajaran dan kelas dan juga tahun pelajaran. Dimana yang saya ambil yaitu tujuan pembelajarannya itu agar peserta didik dapat menjelaskan bahwa kedewasaan fisik harus diikuti oleh kematangan emosional dan peserta didik mampu menyebutkan minimal 3 hal yang menunjukkan kematangan emosional dirinya serta sikap menunjukkan kedewasaan dan tanggung jawab. Kemudian bagian E, materi pembelajaran. Nah, di sini saya mengambil materi bab 1 dari buku Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti kelas 10 semester 1 tahun pelajaran 2022-2023 yang isinya yaitu bertumbuh dan semakin berhikmat. Kemudian bagian F, metode pembelajaran. Nah, metode pembelajaran ini tergantung dengan guru ingin mengambil metode pembelajaran seperti apa, apakah ingin sama seperti dengan yang ada di buku, maupun saran dari guru itu sendiri untuk menggunakan metode pembelajaran seperti apa. Yang contohnya, saya ini menggunakan metode pembelajaran berbasis pengalaman sesuai yang di buku, kemudian metode pembelajaran naratif, metode diskusi, metode pembelajaran ekspositori, metode pembelajaran berbasis teks religius, dan metode refleksi pribadi. Kemudian bagian G yaitu sumber, bahan, dan alat, di mana sumbernya yaitu Alkitab. Kemudian sumber yang lainnya yaitu buku Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti SMA SMK kelas 10, diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2017, dan juga bisa ditambahkan dengan sumber-sumber lainnya sesuai dengan materi pembelajaran yang ada. Kemudian bagian 2 yaitu bahannya itu seperti lembar kerja, hasil kerja siswa, dan bahan presentasi. Kemudian yang ketiga itu alat yang digunakan, yaitu misalnya laptop, majalah, TV, sumber YouTube, browser, dan kidung jemaat. Kemudian bagian H, langkah-langkah kegiatan pembelajaran, yaitu ada tahap kegiatan, ada kegiatan siswa atau guru, ada juga alokasi waktu. Tahap kegiatan itu ada 3, yaitu pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Dan untuk kegiatan siswa dan guru itu sesuai dengan pendahuluannya itu seperti apa, kegiatan inti itu seperti apa, kegiatan penutup itu seperti apa. Nah, di sini kegiatan pendahuluannya itu saya ambil contoh dengan kegiatan siswa atau gurunya itu membuka pertemuan dengan kebaktian singkat dan juga memeriksa kehadiran siswa dan mengumpulkan bukti mengikuti ibadah minggu dan membawa Alkitab. Kemudian kegiatan intinya itu berdasarkan buku yang sudah saya ambil contoh, yaitu di dalam buku
Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti SMA SMK kelas 10 diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2017 yang isinya sebagai berikut ini. Guru bertanya kepada peserta didik mengenai pemahaman mereka tentang menjadi dewasa. Kemudian guru mengutip beberapa kasus tentang ketidakdewasaan seseorang, menjelaskan tentang kematangan pribadi dan ekspresi emosi. Guru menjelaskan makna berhikmat menurut Alkitab. Guru memberikan tes lisan, guru memberikan tes tertulis, guru memberikan evaluasi terhadap apa yang dilakukan peserta didik, dan juga siswa mengikuti tes lisan dan tes tertulis yang diberikan oleh guru. Kemudian kegiatan penutupnya yaitu guru menyimpulkan hasil pembelajaran dan salah seorang siswa membawa doa tutup. Nah, untuk alokasi waktunya berdasarkan alokasi waktu yang di atas yaitu 3 kali 40 menit. Jadi total dalam satu kali pertemuan yaitu 120 menit dengan alokasi waktu pendahuluannya yaitu 15 menit. Kegiatan intinya yaitu 90 menit dan kegiatan penutupnya yaitu 15 menit. Kemudian bagian I yaitu penilaian. Di sini terdapat 4 tabel, yaitu ada indikator sesuai dengan indikator yang ada di buku, yaitu menjelaskan bahwa kedewasaan fisik harus diikuti oleh kematangan emosional. Kemudian jenis instrumen yang digunakan yaitu ini adalah tugas individu. Kemudian bentuk instrumennya yaitu berupa observasi. Contoh instrumennya itu mengamati ciri-ciri perubahan fisik yang dialami siswa antara usia SMP yaitu kelas 7 sampai kelas 9 dengan keadaan siswa di kelas 10 sekarang. Dan semua ini sesuai dengan yang ada di buku yang digunakan. Kemudian bagian terakhirnya itu ada tempat dan tanggal dan guru mata pelajaran itu. Di sini contohnya Putu Azalia SPD. Nah, contoh selanjutnya yaitu kurikulum merdeka, yaitu RPP kurikulum merdeka dengan komponen sebagai berikut yaitu sekolah yang dipilih yaitu SMA Negeri 7 Manado, mata pelajarannya yaitu apa, yaitu Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti. Kemudian kelasnya dan semesternya yaitu saya memilih kelas 10 dan semester ganjil. Kemudian materi pokok yaitu bertumbuh dan semakin berhikmat. Alokasi waktunya 120 menit untuk satu kali pertemuan untuk 3 jam pelajaran, di mana 1 jam pelajarannya yaitu 40 menit. Kemudian bagian A, tujuan pembelajaran. Sesuai dengan buku Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti, di sini saya menuliskan bahwa tujuan pembelajaran ini yaitu setelah mengikuti serangkaian kegiatan pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan bahwa kedewasaan fisik harus diikuti oleh kematangan emosional, menyebutkan minimal 3 hal yang menunjukkan kematangan emosional dirinya, serta sikapnya yang menunjukkan kedewasaan tanggung jawab. Kemudian langkah-langkah pembelajaran, ada kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Di mana kegiatan pendahuluannya terdapat 4 uraian, yaitu melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa untuk mulai pembelajaran, memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin, kemudian mengaitkan materi pembelajaran yang akan dilakukan dengan pengalaman peserta didik dengan materi sebelumnya, serta mengajukan pertanyaan untuk mengingat dan menghubungkan dengan materi selanjutnya, kemudian menyampaikan motivasi tentang apa yang dapat diperoleh, tujuan dan manfaat dengan mempelajari materi bertumbuh dan semakin berhikmat misalnya. Jelaskan hal-hal yang akan dipelajari, kompetensi yang akan dicapai, serta metode belajar yang akan ditempuh. Kemudian dalam kegiatan inti terbagi atas 6 bagian, yaitu kegiatan literasi, di mana peserta didik diberi motivasi atau rangsangan untuk memusatkan perhatian pada topik materi sesuai dengan materi yang diberikan guru atau dipilih guru, yaitu bertumbuh dan semakin berhikmat dengan cara melihat, mengamati, membaca melalui tayangan yang ditampilkan. Kemudian bagian kedua yaitu critical thinking, di mana guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin pertanyaan yang berkaitan dengan gambar yang disajikan dan akan dijawab melalui kegiatan belajar, khususnya pada materi bertumbuh dan semakin berhikmat. Kemudian ada collaboration, di mana peserta didik dibentuk dalam beberapa kelompok misalnya untuk mendiskusikan, mengumpulkan informasi, mempresentasikan ulang, dan saling bertukar informasi mengenai materi. Misalnya di sini bertumbuh dan semakin berhikmat. Kemudian communication, di mana peserta didik mempresentasikan hasil kerja kelompok maupun individu secara klasikal, mengemukakan pendapat atas presentasi yang dilakukan kemudian ditanggapi kembali oleh kelompok atau individu yang mempresentasikan. Kemudian yang kelima yaitu creativity,
di mana guru dan peserta didik membuat kesimpulan tentang hal-hal yang dipelajari terkait materi, yaitu misalnya di sini bertumbuh dan semakin berhikmat. Kemudian peserta didik kemudian diberi kesempatan untuk menanyakan kembali hal-hal yang belum dipahami. Kemudian kegiatan penutup, yaitu peserta didik dan guru merefleksi kegiatan pembelajaran. Peserta didik dan guru menarik kesimpulan dari hasil kegiatan pembelajaran. Guru memberikan penghargaan, misalnya pujian atau bentuk penghargaan lain yang relevan kepada kelompok yang kinerjanya baik. Menugaskan peserta didik untuk terus mencari informasi di mana saja yang berkaitan dengan materi atau pelajaran yang sedang atau akan dipelajari. Kemudian guru menyampaikan materi pembelajaran berikutnya dan kegiatannya ditutup oleh guru dengan mengucapkan salam dan doa. Nah, di sini sudah ada pembagian alokasi waktunya, di mana kegiatan pendahuluan 15 menit, kegiatan inti 90 menit, kegiatan penutup 15 menit. Apabila disatukan, semuanya menjadi 120 menit untuk satu kali pertemuan 3 jam pelajaran. Nah, kemudian bagian C ada penilaian hasil pembelajaran. Terdapat 3 macam penilaian, yaitu ada penilaian sikap, yakni observasi proses pembelajaran, kemudian penilaian pengetahuan, tes lisan dan tes tertulis atau tes tulis bentuk uraian, kemudian yang ketiga penilaian keterampilan atau praktek. Nah, dan diakhiri dengan mengetahui kepala sekolah, NIP-nya, guru mata pelajarannya, dan NIP-nya beserta dengan tanda tangan. Nah, di sini bisa dilihat perbedaan RPP antara kurikulum Merdeka dan kurikulum 2013. Di mana kurikulum Merdeka untuk materi pokok dan alokasi waktunya sudah sejajar dengan mata pelajaran, sekolah, kelas, atau semester. Sedangkan untuk kurikulum 2013 itu tidak, malah disendirikan untuk poin-poin masing-masing. Dan untuk RPP kurikulum Merdeka dimulai dengan tujuan pembelajaran. Sedangkan untuk kurikulum 2013 dimulai dengan kompetensi inti, kompetensi dasar, kemudian indikator. Itulah yang membedakan. Kemudian, di dalam langkah-langkah pembelajaran, untuk kurikulum Merdeka, itu sudah lebih rinci karena sudah ada kegiatan literasi, critical thinking, collaboration, communication, dan creativity. Dan di sini sangat nampak sekali bahwa untuk kurikulum Merdeka sangat ditekankan keaktifan peserta didik. Seperti di sini sudah ada dalam creativity, di mana guru dan peserta didik membuat kesimpulan. Kalau untuk kurikulum 2013, menarik kesimpulan itu hanya guru. Tetapi untuk kurikulum Merdeka, di sini dituntut peserta didik dan juga guru untuk menarik kesimpulan dari hasil kegiatan pembelajaran. Kemudian untuk penilaian hasil pembelajaran, kalau untuk kurikulum 13 itu hanya secara umum. Sedangkan untuk kurikulum Merdeka sudah terperinci, yaitu di mana ada penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Dan ini semua sesuai dengan yang ada pada buku pelajaran yang digunakan guru. Misalnya saya itu menggunakan buku guru Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti kelas 10 semester ganjil tahun ajaran 2022-2023. Demikian untuk penyusunan RPP. Selanjutnya dipresentasikan oleh teman kelompok Natasha untuk model pembelajaran. Terima kasih.